Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurma Wijayanti ingin mempresentasikan mata kuliah advertising teori periklanan. Yang pertama, sebelum kita mengenal 4 teori periklanan itu, kita harus bisa tahu apa sih pengertian advertising tersebut. Advertising adalah suatu usaha yang bergerak di bidang periklanan. Advertising tidak bisa lepas dari yang namanya ide. Karena ide itu bisa membuat iklan itu lebih kreatif. Advertising juga menyediakan jasa untuk membuat konsep, percetakan, maupun penempatan iklan. Nah, kita kembali lagi, apa sih ada 4 teori periklanan. Nah, apa aja sih gitu. Yang pertama itu ada teori cutting edge atau yang sering banget teori efek samping. Dan yang kedua, teori ATR atau awareness trial reinforcement. Yang ketiga, teori elaborated likelihood model. Nah, yang keempat, teori disonansi kognitif. Nah, yang pertama itu teori cutting edge. Teori ini sering disebut dengan teori efek samping. Teori ini mengasumsikan bahwa suatu pesan atau yang sering kita baca iklan secara tidak disadari dapat mengubah bentuk perilaku atau budaya dalam suatu kelompok. Berarti pesan itu teori efek ini bisa mengubah perilaku kita walaupun kita tidak uh, berarti kita terlalu mendalami bahwa kita melihat iklan tersebut. Pengen lah, ada rasa penginan gitu. Dan yang kedua itu iklan sebagai pesan komunikasi juga mempengaruhi setiap orang dalam jangka panjang atau jangka pendek melalui tahap sosialisasi pesan dan mungkin mengarah pada internalisasi pesan. Dan yang kedua itu efek yang semula direncanakan untuk khalayak sasaran tidak tercapai, malah mencapai efek pada khalayak yang tidak sesuai sasaran tersebut di situ. Berarti padahal itu teori ini tuh kayak bukan untuk udah ditentukan untuk khalayak itu, tapi tidak tembus dalam targetnya gitu, malah melenceng dalam targetnya gitu. Kayak udah melenceng semuanya gitulah ya. Untuk lebih pahamnya lagi kita melihat contoh teori cutting edge. Yaitu teori contoh cutting edge menurut Delivery pada tahun 1962 iklan secara tidak disadari dapat mengubah perilaku menyimpang dari suatu budaya umum atau membentuk sub budaya kelompok tertentu. Nah, dalam pengertian itu malah efeknya itu tidak untuk dalam target, berarti efeknya tidak sesuai rencana tersebut. Nah, untuk mendapat materi ini kalian bisa cari buku yang ada buku lah ya, aku lupa buku apa, itu ada pendapatnya para ahli. Nah, untuk lebih pahamnya lagi kita mencari contoh kasus, mencontohkan contoh kasusnya itu pada iklan rokok pada tahun 1920 yang menggambarkan bahwa seorang perempuan sedang merokok di samping teman laki-lakinya. Beberapa tahun kemudian banyak perempuan mulai merokok. Akibatnya, masyarakat menilai iklan tersebut telah memulai perubahan tata nilai masyarakat tentang feminisme yang dianut masa itu. Nah, perempuan penghisap rokok tersebut itu dikatakan telah berubah menjadi laki-laki. Berarti karena banyaknya perempuan itu bergaulnya dengan laki, jadi mereka laki-laki kan notabene itu perokok ya, rata-rata gitu, seorang perokok. Nah, laki-laki itu bergaul dengan perempuan, perempuan itu juga lebih suka bergaul dengan laki-laki, jadinya apalagi perempuan itu tidak bisa menjaga diri, tidak menjaga batasan, mereka pasti akan terpengaruh pergaulan tersebut. Jadi ikut-ikutan lah bahasanya gitu. Dan yang kedua itu teori awareness, trial regimen atau teori ATR. Nah, kita menjelaskan satu jabaran kata-katanya, yaitu pertama itu awareness, yakni menggugah kesadaran khalayak bahwa produk yang diinginkan itu ada. Berarti produk itu emang di iklan itu ada, berarti kita harus benar-benar ada gitu iklannya itu. Untuk kata trial, jangan mempengaruhi aspek konatif khalayak mendorong untuk langsung mencoba. Berarti kita terpengaruh pada iklan itu, apa iklan yang kita lihat itu kita pengen lah langsung rasanya itu kayak apa sih rasanya gitu. Terus yang ketiga itu kata reinforcement, itu mengacu pada proses peneguhan penguatan iklan
sehingga menimbulkan sikap positif terhadap produk. Berarti kita selalu bersikap positif dengan produk tersebut gitu. Untuk yang ketiga itu teori elaborate likelihood model. Teori ini itu menjelaskan berbagai cara orang dapat mengevaluasi informasi yang diterima. Dan teori ini itu ada dua rute, yaitu rute sentral dan rute periferal. Yang pertama itu rute sentral merupakan teknik yang digunakan jika si penerima pesan atau khalayak merupakan orang yang aktif atau kritis terhadap pesan persuasif. Nah, oleh karena itu pesan itu harus tepat karakternya. Seperti cara penyusunan pesan itu harus lebih terorganisir, fokus dan komplit sehingga pesan itu disebut tersentral atau terelaborisasi. Nah, di situ untuk yang kedua itu ada rute periferal, merupakan teknik penyusunan pesan-pesan kepada khalayak yang tidak terlalu fokus pada isi pesan. Khalayak tersebut bisa menilai dari hal-hal yang di luar pesannya. Misal kayak Balfikur, Ribet, gitu. Nah, biasanya rute sentral pada umumnya itu orang yang berpendidikan tinggi atau berstatus sebagai pemuka pendapat atau opinion leader mempunyai kecenderungan untuk mengolah pesan persuasif. Dan sementara orang berpendidikan rendah itu cenderung menggunakan jalur rute periferal di mana faktor-faktor yang di luar isi pesan atau non-argumentasi lain berpengaruh bagi yang bersangkutan dalam menentukan tindakan. Jadi di situ perbedaannya. Dan untuk yang keempat itu ada teori disonansi kognitif. Teori disonansi kognitif merujuk pada kondisi mental yang tidak nyaman pada menghadapi dua keyakinan atau nilai yang berbeda, begitu sama halnya itu ambigu gitu ya. Nah, teori ini itu berpusat pada bagaimana seseorang berusaha untuk mendapatkan konsistensi dan kesesuaian dalam sikap dan perilaku mereka. Nah, ketidaksesuaian itu membuat seseorang itu akan mencari cara untuk mengurangi ketidaknyamanan. Berarti kita mencari jati diri aja gitu. Bagaimana sih caranya kita itu nyaman dan benar gitu. Nah, dalam ranah pesan ini tuh pengiklan harus mampu menguasai disonansi yang dialami khalayak, baik dari sisi perilaku atau sisi pemikiran di situ. Untuk lebih paham, kita langsung melihat contoh dari teori disonansi kognitif. Nah, di situ ada gambar bapak-bapak rokok, aktif merokok di situ ya. Nah, seseorang itu tetap merokok walau ia paham bahwa aktivitas tersebut dapat mengganggu kesehatannya. Nah, iya emang itu apapun alasannya itu kalau udah seneng rokok ya udah ngerokok aja gitu. Kita tahu kalau ngerokok itu merusak kesehatan, merusak paru-paru dan merusak apapun itu. Nah, tidak mau berhenti lah, banyak itu kayak berhenti itu kayak rasanya itu lidahnya itu kecut gitu. Jadi ya mau bagaimana lagi gitu. Dan untuk contoh yang kedua itu, seseorang mengatakan bohongan namun ia meyakini dirinya bahwa ia sedang mengatakan hal yang baik. Padahal itu hal ya berarti itu emang hal baik untuk kebaikannya mereka gitu. Dan untuk contoh yang ketiga, seseorang memaparkan pentingnya olahraga walau ia sendiri tahu bahwa olahraga itu tidak baik untuknya. Olahraga ini dikenal dengan hipokrisi. Nah, untuk yang keempat contohnya itu seseorang mengonsumsi daging walaupun menyebut dirinya tidak pencinta daging, berarti tidak suka daging, tapi itu ikut-ikutan kayak sebutnya dikenal itu dengan meat paradox. Dan penyebab munculnya disonansi kognitif itu dari pertama tekanan dari pihak lain. Nah, tekanan misalnya seringnya muncul akibat paksaan atau tekanan yang sulit dihindari. Misalnya itu seorang karyawan tetap pergi bekerja ke kantor di tengah pandemi COVID-19. Ia terpaksa berangkat ke kantor karena takut dipecat serta demi mempertahankan penghasilannya. Dan yang kedua itu informasi baru. Terkadang menerima suatu informasi baru dapat menimbulkan kondisi kognitif itu tidak nyaman pada dirinya. Nah, itu contohnya itu pada seorang pria memiliki teman laki-laki berusaha coming out atau sebagai kayak homoseksual. Nah, di situ dilema loh karena menganut kepercayaan bahwa homoseksual adalah suatu bentuk dosa. Dan yang ketiga itu keputusan yang diambil sebagai manusia kita akan terus menciptakan beragam. Nah, di situ ya misalnya seorang menerima 2 tawaran pekerjaan itu ya bingung lah mau ngambil keputusan yang mana sih gitu. Oke, terima kasih untuk presentasinya kali ini.
Mohon maaf bila ada banyak kesalahan.